Wah, kita dapat pujian nih dari media Malaysia. Jiran kita ni adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan sama sebab kalau di Indonesia, tetapi kita boleh membolakan cerita Ipa adalah maut tu, Ya. jiran adalah maut. Safi Salih justru akui level timnas Indonesia. Kritik internal Malaysia, Garuda Muda sekarang jadi ancaman utama di ASEAN. Piala AFF U23 belum juga dimulai, namun gelombang kritik dan analisis tajam terus bermunculan, terutama dari negara tetangga. Salah satu yang cukup mengejutkan datang dari internal Malaysia sendiri. Seorang pengamat sepak bola terkemuka negeri jiran, Rashid Wahab, dalam wawancara eksklusif dengan Arena Bola, menyampaikan kekhawatiran serius atas kondisi timnas Malaysia U23 yang menurutnya mengalami kemunduran signifikan. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia U23 kini menjadi ancaman utama di Asia Tenggara, jauh meninggalkan Malaysia dalam banyak aspek. Komentar ini sontak menimbulkan kehebohan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Pasalnya, selama ini Malaysia dikenal cukup percaya diri atas kekuatan skuad mudanya. Namun, pernyataan Rashid justru membuka kenyataan pahit yang selama ini mungkin coba disembunyikan. Regenerasi harimau muda tak secepat Garuda Muda, dan secara kualitas, mereka mulai tertinggal. Indonesia melompat, kita masih merangkak. Dalam dialognya, Rashid membandingkan jalur pembinaan dan eksposur pemain muda antara Indonesia dan Malaysia. Ia menyoroti bagaimana pemain-pemain muda Indonesia sudah diberi panggung besar, dipoles oleh pelatih top, dan bahkan berkesempatan tampil di luar negeri. Lihat Indonesia sekarang. Pemain U23 mereka diasah bukan hanya di liga lokal, tapi juga dikirim keluar. Ada yang ke Eropa, Korea, Jepang. Di sisi lain, pemain muda kita hanya berputar di kompetisi domestik yang minim tekanan, ujarnya. Ia juga menyebut duet pelatih Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sebagai langkah strategis luar biasa dari PSSI yang membawa dampak langsung terhadap performa tim. Faktor pelatih dan fasilitas. Menurut Rashid, kehadiran Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih membawa dimensi baru dalam cara Garuda Muda bermain. Kluivert membawa disiplin Eropa, membawa ide menyerang yang sistematis. Dan STY sudah tahu karakter pemain Indonesia luar dalam. Itu kombinasi yang sangat berbahaya bagi lawan. Lebih lanjut, Rashid juga menyoroti perbedaan fasilitas dan keseriusan federasi dalam membangun pondasi sepak bola jangka panjang. PSSI sekarang lebih serius dari sebelumnya. Mereka tidak hanya mengandalkan skill pemain, tapi juga membangun sistem. Latihan timnas bisa berlangsung di Bali, dengan fasilitas modern, tertutup dari gangguan media. Sedangkan di Malaysia, banyak program masih terhalang birokrasi, katanya. Prestasi tak bohong. Komentar ini tidak berdiri tanpa dasar. Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir mencatatkan peningkatan signifikan. Timnas senior menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang belum pernah dicapai Malaysia. Timnas U23 pun tampil meyakinkan di Piala Asia U23 2024, lolos hingga semifinal dan mencuri perhatian Asia. Sementara itu, Malaysia U23 harus menerima kenyataan pahit setelah gagal total di kualifikasi turnamen yang sama. Mereka tersingkir lebih awal tanpa perlawanan berarti, dan hanya menuai kritik dari publik dan legenda sepak bola mereka sendiri. Prestasi tidak pernah bohong. Hari ini, Indonesia lebih baik. Kita harus jujur melihat itu, dan mulai introspeksi, lanjut Rashid. Media dan supporter Malaysia tercengang. Tak hanya Rashid, sejumlah jurnalis dan tokoh sepak bola Malaysia ikut memberikan komentar pasca viralnya pernyataan tersebut. Harian Metro bahkan menurunkan headline, Indonesia kini jadi bayangan kelam bagi harimau muda. Media tersebut memuat opini bahwa Malaysia harus berhenti memandang remeh perkembangan negara tetangga, terutama Indonesia yang kini menjadi kekuatan nyata, bukan lagi sekadar tim penuh semangat. Supporter Malaysia pun terpecah. Sebagian menolak mengakui keunggulan Indonesia, namun tak sedikit pula yang merasa Rashid hanya menyuarakan kebenaran. Kita sudah lama terlalu nyaman. Indonesia kerja keras dan hasilnya sudah kelihatan. Kita kapan? Tulis seorang fans Malaysia di platform X, dulu Twitter.
Pemain naturalisasi jadi pembeda. Salah satu aspek yang juga disebut Rashid adalah penggunaan pemain naturalisasi oleh Indonesia yang dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Ia menilai kehadiran nama-nama seperti Jairo Neto dan Mauro di timnas U23 Indonesia menjadi faktor pembeda besar. Indonesia tahu siapa yang dibutuhkan. Naturalisasi bukan sekadar soal paspor, tapi kualitas. Pemain seperti Jairo bisa jadi mentor untuk pemain muda lokal. Kita belum sampai ke sana, katanya. Malaysia sendiri sempat menaturalisasi beberapa pemain di tim senior, namun belum berdampak besar dalam pengembangan skuad muda. Tanggapan dari Indonesia, fokus, bukan terpengaruh. Sementara itu, di kubu Indonesia, pernyataan dari pengamat Malaysia ini tak langsung ditanggapi secara resmi oleh pelatih ataupun federasi. Namun, dari balik latihan tertutup timnas U23 di Bali, suasana terlihat penuh konsentrasi dan antusiasme. Shin Tae-yong hanya menegaskan bahwa pihaknya tak ingin terlena pujian atau terganggu kritik. Kami kerja untuk hasil, bukan untuk komentar luar, ujarnya singkat kepada media. Kapten Garuda Muda juga menyatakan bahwa fokus utama mereka adalah membuktikan kualitas di lapangan, bukan perang kata-kata di media. Kalau memang kami dianggap kuat, yaitu jadi tanggung jawab. Tapi kami tetap harus kerja keras. Lawan di AFF nanti pasti habis-habisan, ucapnya. Mimpi buruk untuk Malaysia di AFF U23? Dengan kekuatan skuad Indonesia yang semakin matang dan pengalaman pemain muda yang terus diasah, banyak pihak memprediksi bahwa Malaysia akan kesulitan menghadapi turnamen kali ini. Terlebih jika mereka satu grup dengan Garuda Muda, laga itu bisa menjadi ujian besar. Beberapa pengamat sepak bola regional bahkan menyebut pertandingan Indonesia versus Malaysia U23 sebagai salah satu big match paling dinanti di turnamen nanti. Kita akan lihat apakah Malaysia bisa membungkam kritik, atau justru terbukti kalah kelas seperti yang dikhawatirkan Rashid, tulis kolumnis olahraga ASEAN Football Review. PSSI, jangan berhenti meningkat. PSSI sendiri menyambut baik pengakuan dari pihak luar, namun tak ingin terlena. Dalam pernyataan singkatnya, Ketua Umum Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan sepak bola Indonesia adalah proyek jangka panjang. Kami ingin jadi kekuatan Asia, bukan hanya ASEAN. Jadi, pujian dari luar itu bagus, tapi jangan berhenti berbenah. Yang penting, hasil nyata di lapangan, ucap Erick dalam sesi wawancara di Jakarta. PSSI pun terus berkomitmen mendatangkan pelatih berkelas, memberikan pemain pengalaman internasional, dan mengawal proses regenerasi timnas secara sistematis. Penutup, Garuda terbang, harimau terdiam? Komentar jujur dari pengamat Malaysia membuka mata banyak pihak tentang realitas baru sepak bola Asia Tenggara. Jika dulu Malaysia sering menganggap enteng timnas Indonesia, kini situasinya berbalik. Garuda Muda terbang tinggi, menjadi pusat perhatian dan ancaman nyata di setiap level turnamen. Pertanyaannya, apakah Malaysia akan menjawab kritik dengan bangkit dan mengejar ketertinggalan, atau justru makin tertinggal dan menjadi bayang-bayang kejayaan tim lain? Yang jelas, satu hal tak terbantahkan, timnas Indonesia U23 kini bukan hanya pesaing, tapi telah menjadi tolok ukur kekuatan sepak bola muda di Asia Tenggara.